Saya tulis Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang telah terbit pada Jurnal Islam dan Masyarakat Muslim Indonesia volume kelima nomor 2 tahun 2015. Isi jurnalnya kurang lebih seperti ini. Hadis sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW adalah landasan kedua ajaran Islam. Itu berlanjut sebagai nilai hidup bagi banyak muslim di dunia. Namun, ulama berbeda pendapat tentang hadis sebagai tradisi berkelanjutan bagi umat Islam. Pergeseran pandangan tentang hadis Nabi Muhammad mengarah pada keberadaan, posisi, fungsi, dan relevansi Nabi, di mana Nabi sebagai seorang Nabi, Nabi sebagai seorang negarawan, Nabi sebagai seorang hakim, dan Nabi sebagai seorang suami. Nah, hal inilah yang menimbulkan pergeseran-pergeseran pandangan tentang sebuah hadis. Para sahabat Nabi telah mencoba untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan menguji keakuratan sebuah hadis. Tradisi ini telah melindungi hadis seperti yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari. Cara kritis naqd matan ini dapat diaplikasikan untuk mengkaji misoginis hadis yang telah dipelajari secara intensif beberapa tahun terakhir ini. Cara terbaik adalah dengan membakukan substansi ayat Al-Quran. Misal, tentang masalah keadilan dan persamaan. Pertama, prinsip keadilan harus ditetapkan untuk menentukan persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Yang kedua, prinsip persamaan seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 dan 36. Faktanya, semua muslim sederajat di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan mereka, karena takwa kaitannya dengan hati. Dan yang ketiga adalah demokrasi. Aspirasi antara perempuan dan laki-laki sama pentingnya di dalam agama maupun di dalam hukum. Ya, perlu kita ketahui bahwa misoginis hadis-hadis atau hates perempuan atau membenci perempuan, hadis misoginis ini menurut perspektif Maqasid al-Syariah Yasser Auda yang menulis buku menarik berjudul Al-Maqasid untuk pemula. Buku tersebut menyoroti beberapa poin penting. Pertama, Maqasid dasar melindungi 5 prinsip dasar hukum Islam, yaitu melindungi 5 unsur kebutuhan dasar. Melindungi tentang hak untuk hidup, memiliki penghidupan, bereproduksi, merangkul milik sendiri, beragama dengan bebas, memiliki kehormatan, rasa hormat dan martabat. Sejak awal berdirinya pesantren ini telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah yang merupakan sistem pembelajaran dan pendidikan tertua di Indonesia. Nah, berikut penyebaran hadis misoginis di pesantren. 1. Metode pengajaran di pesantren adalah otoriter atau top down dan monolog atau satu arah. Yang kedua, kiai dan asatidz masih mempertahankan dominasi patriarki. Ajaran normatif yang ada di dalam sebuah pesantren yang ada di dalam sebuah tradisi misoginis lebih menitik beratkan pada peran gender tradisional, seperti mempertahankan sisi tradisional tentang tenaga kerja, di mana perempuan berada di ranah domestik dan laki-laki berada di ranah publik. Kitab-kitab kuning yang didapati ada hadis misoginis yaitu Kitab Al-Adkar, Kitab Akhlaqun Nisa, Kitab Akhlaqul Banin wal Banat, Kitab Adab Al-Mu'asyarah, Kitab
sosialisasi hadis misoginis